berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti berkah dan juga bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini ada dua hal. Yang pertama, kita nanti akan melakukan perhitungan satuan panjang. Lalu yang kedua, nanti kita akan bersama-sama melakukan perhitungan satuan waktu. Jadi, tetap semangat ya. Oke, kita mulai yang pertama mengenai perhitungan satuan panjang. Mari kita ingat kembali mengenai satuan panjang yang pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Kalian masih ingat dengan tangga ini? Ya, betul sekali ya. Ini adalah tangga satuan panjang. Satuan panjang biasa kita gunakan untuk mengukur satuan jarak. Nah, satuan panjang ini atau satuan jarak ini ada bermacam-macam dan saling berhubungan. Satuan panjang dalam tangga satuan panjang sudah urut ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, hingga milimeter. Satuan panjang yang satu bisa kita rubah menjadi satuan panjang yang lain dengan cara melihat atau mengingat urutan tangga satuan panjang. Aturannya, setiap naik satu tangga, maka kita bagi 10 satuannya. Dan ketika turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10. Contohnya seperti ini. MM menjadi CM. Itu naik satu tangga, maka harus dibagi 10. Sekarang kalau MM menjadi DM, naiknya kan 2 tangga, maka dibagi 100. Sekarang kalau KM menjadi HM, kan turun satu tangga, maka dikali 10 jika KM ingin dirubah menjadi HM. Sekarang kalau KM menjadi DAM, turun 2 tangga, maka dikalikan dengan 100. Dan seterusnya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kalian, perhatikan contoh di samping ya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, 1,2 meter kita rubah menjadi sentimeter. Kita bisa menggunakan tangga satuan panjang untuk mengetahui caranya. Perhatikan ini ya. Meter menjadi sentimeter, kita lihat turun berapa tangga? 1, 2. Karena turun 2 tangga, aturannya adalah dikali 100 ya, betul sekali ya. Jadi caranya 1,2 meter kita harus kalikan 100 agar berubah menjadi sentimeter. Maka menjadi seperti ini. Ya, 1,2 dikali 100 cm. Selanjutnya baru kita hitung. 1,2 kita kalikan 100. Berapa? Ya, betul sekali. Hasil akhirnya adalah 120 cm. Sekarang kita lihat soal yang kedua ya. Soal yang kedua di sini ada 25 HM atau hektometer, kita rubah menjadi kilometer atau KM. Lihat tangga satuan panjangnya. HM menjadi KM, naik berapa tangga? Naik 1 tangga. Maka aturannya apa? Ya, betul sekali ya. Harus dibagi 10. Maka kita bisa lakukan perhitungannya. 25 kita bagi dengan 10. Seperti ini. 25 dibagi 10 KM. Berapa hasilnya 25 dibagi 10? Ya, betul sekali. 2,5 KM. Ketemu hasil akhirnya ya. Sangat mudah kan? Sekarang kalian perhatikan contoh
penyelesaian masalah perhitungan panjang berikut ini. Zahra pergi ke rumah pamannya yang jauhnya 2,5 km dari rumahnya. Kemudian, dia melanjutkan perjalanan ke rumah neneknya yang jaraknya hanya 500 cm dari rumah pamannya tadi. Berapa meter keseluruhan jarak yang ditempuh Zahra? Ini adalah permasalahan mengenai jarak. Kita bisa selesaikan dengan mengubah satuan jaraknya atau panjangnya. Caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan ini ya. Langkah yang pertama, kita tulis dulu operasi hitungnya. Perhatikan di dalam soal tadi atau di dalam permasalahan tadi, ada jarak yang pertama yang ditempuh 2,5 km. Lalu jarak yang kedua yang ditempuh 500 cm. Maka kita bisa menambahkannya. 2,5 km ditambah 500 cm. Karena pertanyaannya berapa meter, maka kita harus rubah semuanya menjadi meter. Lalu langkah yang kedua, kita ubah atau kita samakan satuannya. 2,5 km kita rubah, 500 cm juga kita rubah, semuanya menjadi meter. Kita coba satu-satu ya. Untuk mengubah satuannya, kalian harus mengingat kembali tangga satuan panjangnya. Nah, seperti di sini. 2,5 km kita rubah menjadi meter. Kita lihat, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Maka dikali berapa kalau 3 tangga? Betul sekali, dikali 1000. Dari mana 1000-nya? Dari turun 3 tangga tadi. Karena setiap turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, dan turun 3 tangga maka dikali 1000. 2,5 km menjadi meter dikali 1000, maka 2,5 dikali 1000 meter. Sekarang kita rubah 500 cm-nya ya menjadi meter. Kita lihat tangga satuan panjangnya. Sentimeter menjadi meter naiknya 1, 2 kali ya. Naik 1 tangga artinya dibagi 10. Karena ini naiknya 2 tangga maka dibagi 100 ya. Jadi 500 cm dibagi 100 agar berubah menjadi meter. Sekarang kita tinggal hitung. 2,5 dikali 1000 berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 2500 meter. Lalu ditambah 500 dibagi 100 berapa? Betul sekali, 5 meter ya. Nah, kita lanjutkan langkah yang terakhir. Kita tinggal hitung hasil akhirnya. 2500 meter ditambah 5 meter. Berapa? Betul sekali, hasil akhirnya adalah 2505 meter. Jadi, keseluruhan jarak yang ditempuh Zahra tadi adalah 2505 meter. Sangat mudah ya. Asalkan perhatikan baik-baik langkah pengerjaannya. Sekarang yang kedua, kita akan belajar bersama mengenai perhitungan satuan waktu. Mari kita ingat kembali mengenai satuan waktu yang pernah kalian pelajari dulu di kelas sebelumnya. Satuan waktu bermacam-macam, antara lain detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan juga abad. Ini macam-macam satuan waktu. Antar satuan waktu itu saling berhubungan. Di antaranya sebagai berikut. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 detik itu sama dengan 1/60 menit. Lalu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. 1 jam sama dengan 3600 detik.
Maka 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Antar satuan waktu kita bisa rubah menjadi satuan waktu yang lainnya. Caranya bagaimana? Pak Indra, ada 2 contoh soal di samping ini. Perhatikan ya. Soal yang pertama, 2 tahun sama dengan berapa bulan? Lalu soal yang kedua, 120 menit sama dengan berapa jam? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. 2 tahun sama dengan berapa bulan? Caranya, kalian harus mengingat hubungan antar satuan waktu. 1 tahun di sini kan sama dengan 12 bulan. Maka 2 tahun 2 dikali 12 bulan. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung hasil akhirnya. 2 dikali 12 berapa? Ya, betul sekali, 24. Jadi, nomor 1, 2 tahun sama dengan 24 bulan. Sekarang, kita coba yang nomor 2. 120 menit kita rubah menjadi jam. Kita ingat hubungan antar satuan waktunya. Menit menjadi jam. Kita lihat di sini. 1 menit sama dengan 1/60 jam. Maka jika di soalnya itu 120 menit, maka 120 kita kalikan dengan 1/60 jam agar berubah menjadi jam ya. Selanjutnya 120 kita kalikan 1, yaitu 120, penyebutnya tetap per 60. 120 langsung kita bagi dengan 60. Berapa hasil akhirnya? Ya, betul sekali. Hasil akhirnya adalah 2 jam. Jadi 120 menit itu sama dengan 2 jam. Itu caranya. Mudah ya. Asalkan kalian ingat hubungan antar satuan waktu dan banyak berlatih. Sekarang perhatikan contoh penyelesaian masalah perhitungan waktu berikut ini. Aska belajar di rumah setiap hari selama 2 jam 30 menit. Berapa menitkah waktu keseluruhan Aska belajar di rumah? Kita harus ingat hubungan antar satuan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, kita tulis dulu operasi hitungnya ya. Tadi di soal ceritanya atau di permasalahannya, Aska belajarnya selama 2 jam 30 menit. Maka sama artinya dengan 2 jam ditambah 30 menit. Karena tadi pertanyaannya berapa menit, maka kita harus rubah nantinya menjadi menit. Langkah yang kedua, kita ubah atau kita samakan satuannya. 2 jam ditambah 30 menit, kita rubah semuanya menjadi menit ya. 2 jam sekarang kita rubah coba ya. Ingat, jam menjadi menit tadi berapa? Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka 2 jam sama dengan berapa menit? Betul sekali, 2 dikali 60 menit. Lalu sekarang 30 menitnya. Karena menit menjadi menit tetap, maka tinggal kita tulis saja. Ditambah 30 menit. Sekarang kita hitung ya. 2 dikali 60 berapa hasilnya? Ya, betul sekali, 120 menit. Ditambah 30 menit. Lalu langkah berikutnya, kita tinggal hitung hasil akhirnya. 120 menit ditambah 30 menit berapa hasil akhirnya? Betul sekali, 150 menit. Jadi
waktu keseluruhan Aska belajar di rumah adalah selama 150 menit. Sangat mudah ya. Semangat terus dalam belajar ya.